Selamat siang teman-teman. Selamat siang, selamat bergabung kembali lagi di sesi live trade siang hari ya, bareng tim NS. Ada Bos Anton, ada Bos Adi siang hari ini. Gimana nih teman-teman udah siap buat cari cuan di market atau belum nih? Oh, jangan-jangan ada yang udah start nih tadi. Di pagi udah ambil peluang duluan. Seperti biasa ya, kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk gabung dulu, untuk join. Nanti kita mulai masuk ke chartnya mungkin jam 12 lebih 5 lah, masih oke. Seperti itu. Nah, sekarang dari Bos Anton, kalau mau menyapa teman-teman, silahkan. Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi kita ya di hari Senin, ya, awal minggu, di tanggal 11 Agustus. Seperti biasa ya, kita live trade siang hari ini teman-teman. Mungkin nanti nggak terlalu banyak sharing di awal, kita akan langsung banyak review market, peluang yang sudah di-share sebelumnya, dan juga mungkin peluang-peluang yang teman-teman sedang cari nih. Nah, silahkan ditulis saja nanti requestnya di kolom ini ya, kolom chat teman-teman. Nah, sembari menunggu yang belum bergabung siang hari ini, eh, teman-teman yang sudah hadir, ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Kalau ada, langsung aja, nggak masalah ya ditanyakan, boleh open mic, boleh ditulis, mulai dari sesuatu yang basic pun juga tidak masalah. Nah, silakan. Atau ada yang lagi floating nggak nih teman-teman? Kalau ada yang lagi floating nggak apa-apa, silakan ini ya, kalau misalkan mau minta update analisanya dan lain sebagainya, silahkan di requestkan aja. Teman-teman tulis di kolom chat. Nanti akan kami bantu untuk update analisanya. Oke, saya mau mengawali sharing siang hari teman-teman ya. Tapi langsung ke market sharingnya. Nah, ini semoga nanti teman-teman yang memang mungkin sedang ada floating atau sedang melihat peluang, bisa bisa terpancing bertanya ya untuk update kondisinya. Nah, saya mau mulai dari ini ya teman-teman ya, dari satu instrumen indeks yaitu indeks dolar atau DXY, yang mana pergerakannya ini cukup, ya saya bilang cukup volatile pagi hari ini. Nah, ini ada satu candle, saya sudah cek beberapa penyedia harga, memang beberapa ada yang menampilkan seperti ini. Nah, ini ada satu candle yang tadi pagi sempat menguat, tapi pada ini langsung turun lagi. Ya, dan dia ditutup di harga open. Nah, ini makanya menjadi satu candlestick pattern ya, doji ya. Cuman spesifiknya ini saya nggak hafal namanya. Ya, yang ekornya panjang seperti ini. Apakah shooting star atau apa yang lain. Tapi poinnya adalah harga open dan harga close ini berada di level yang sama. Ini menandakan satu kondisi atau menginformasikan suatu kondisi bahwa dolar ini kemungkinan masih akan terus tertekan, teman-teman. Ya, setelah kemarin sempat breakout dari pola yang cukup bagus ini, nah naik tertahan di level 1,18 Fibonacci, nah kemudian dia koreksi dan sempat tertahan ya, cukup bagus sebetulnya. Awalnya
resisten, kemudian berperan sebagai support setelah 3 kali disentuh, naiknya nggak cukup jauh, nah akhirnya dia break juga. Nah ini satu informasi yang menurut saya menandakan bahwa dolar ini masih ada kemungkinan untuk lanjut melemah. Nah, apalagi di time frame H4, sebenarnya ini juga bisa kita buat satu garis trendline seperti ini, yang mana ini bisa menjadi satu triangle pattern, teman-teman. Nah, ekor panjang ini bisa jadi satu anomali ya, karena memang terjadi dalam waktu yang singkat, harga sempat menguat jauh ya sampai 99, sekian dolar indeks. Nah, kemudian turun lagi ke sini. Nah, ini kalau dia nanti breakout dari support trendline-nya ya ini bisa jadi dolar akan lanjut melemah lagi. Yang mana berarti teman-teman yang sedang mencari peluang di major pair, nah kita bisa geser ke GBP USD ya. Ini akan semakin menguat, teman-teman. Masih akan lanjut naik. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, cuman untuk peluangnya ya, kalau kita bicara ke ada peluang insan nggak nih? Nah, ini yang perlu kita update dulu analisanya. Nah, ini yang sekarang sedang teman-teman lihat ini adalah chart GBP USD. Bentar teman-teman, saya izin izin eh, ngecek sebentar ya ini karena di grup ini ada teman-teman yang bertanya linknya ini keliru gak gitu. Oke, ini beberapa ya teman-teman yang mungkin mau join. Mungkin dia belum refresh ini ya yang di channel sehingga link yang diklik mungkin link yang sebelumnya, hari sebelumnya. Nah, sometimes seperti itu. Ya, kita tunggu saja ya. Semoga yang pengen bergabung siang hari ini bisa segera menyusul, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya untuk GBP USD. Nah, ini yang lama saya hide dulu supaya nggak bingung. Nah, oke, kita kita kembali ke daily dulu ya, teman-teman ya, ke daily. 12.30 nggonmu jame tanggali barang. Oke, mohon maaf teman-teman, gak ke distract barusan. Ya ternyata penamaan ya linknya sudah benar, tapi jamnya ya informasi jamnya yang ternyata keliru. Mohon maaf ya. Oke lanjut teman-teman ya lanjut. Untuk GBP USD ini saya selesaikan dulu ya di GBP USD. Kalau melihat pergerakan di time frame daily, nah sebetulnya ini market sudah sempat membentuk suatu struktur downtrend ya ditandai dengan high yang lebih rendah teman-teman dan juga low ya yang mana low yang ini terbentuk di level yang sama kemudian low yang terakhir juga lebih rendah. Nah yang perlu kita waspadai sebetulnya kalau kita melihat kondisi seperti ini ketika dia breakout dari trend line ini ya ini sudah mulai breakout ya teman-teman ya dan nanti dia breakout dari level ini nah ini menandakan apa mulai ada kemungkinan dia berganti menjadi uptrend lagi. Artinya apa? Artinya pergerakan GBP USD ini turunnya kemarin hanya untuk koreksi. Nah, kapan waktu kan kita sudah sempat bahas juga ya di webinar Fibonacci yang part 2. Ini adalah salah satu konsep dari Elliott Wave juga yang mana koreksinya ini merupakan koreksi dengan 3 gerakan. Nah, ini A, ini B, ya ini C. Nah, kemudian ada potensi dia akan lanjut naik lagi mengikuti tren tahun ini ya. Kenapa saya sebut tahun ini? Karena perhatikan, nah, sejak minggu kedua mungkin ini atau minggu ke satu ya Januari, GBP USD bergerak menguat ya atau dalam kondisi uptrend ini. Nah setelah kita tahu seperti ini ya kita sekarang mencari momentum, momen untuk mencari posisi. Ya kita mau entry di mana? Nah kalau di time frame H4 yang saya lihat adalah dia sudah bergerak naik dan belum ada koreksi yang signifikan. Nah, jadi kalau kita mau entry sekarang ini bisa-bisa aja ya. Tapi kalau memang teman-teman mau swing trade sekalian, ya SL-nya harus jauh. Nah, ini yang saya baca seperti itu, teman-teman.
Karena apa? Karena patokannya di time frame daily tadi. Nah, dia sudah mulai breakout dari tren lainnya, kemudian kita memanfaatkan peluang buy, ya tentu harus pertimbangan ini, jarak ya kurang lebih sampai 3.000 poin. Ya, ini jarak yang cukup jauh kalau teman-teman trading di instrumen forex ya. Nah, karena sekarang kita mencoba mencari peluang dengan jarak SL yang lebih apa ya, lebih bisa ditoleransi ya untuk sebagian besar dari kita. Ya, untuk saat ini menurut saya belum ada satu peluang entry yang cukup bagus. Yang bisa kita lakukan adalah sabar, menunggu harga yang dia sekarang naik jauh ini untuk koreksi dulu. Nah, kita tunggu harga bentuk satu swing low yang lebih tinggi ya dibandingkan swing low terakhirnya yang ini. Nah, setelah dia mau mulai naik seperti ini, nah inilah waktu kita mulai ambil posisi, entry, follow bigger trend. Kita bisa entry buy dengan batasan SL yang cukup rendah dengan target yang ya kita bisa gunakan ini X sebelumnya atau X sebelumnya lagi atau menggunakan Fibonacci atau bisa gabungan ya dari ketiganya teman-teman. Nah ini sekilas untuk GBP USD ya. Jadi untuk peluang instan pers yang hari ini menurut saya belum belum cukup oke ya. Di H1 pun juga dia masih baru aja keluar dari kondisi sideways-nya. Kalau ini mau menjadi acuan ya bisa-bisa aja, tapi menurut saya ini menjadi cukup riskan ya. Kenapa? Karena di H4 harga belum ada koreksi yang cukup jauh ya, belum ada koreksi sama sekali. Jadi kalau kita ambil peluang di sini, apalagi ini masih di dekat dari resisten tren lainnya, ada kemungkinan harga bisa koreksi sewaktu-waktu. Nah, bisa seperti ini dan kena SL. Jadi saya akan pantau di H4-nya aja dulu, teman-teman. Ya, saya akan nunggu harga koreksi dulu. Setelah harga koreksi turun seperti ini, saya nantikan swing low yang baru. Nah, setelah itu saya baru akan pertimbangkan untuk mulai masuk. Ya, seperti itu untuk GBP USD, teman-teman. Nah, ini mengawali live trade hari Senin minggu ini. Ya, saya ulas dulu DXY dan juga GBP USD. Tadi kayaknya ada yang request di ini ya, di USD CHF. H1, apakah double top? Oke, kita lihat. USD CHF. H1, H1. Ya bisa jadi merupakan satu double top, tapi kalau melihat kondisi sebelumnya, maka ini bukan merupakan satu double top yang cukup bagus. Kenapa? Karena ya ini perhatikan tren sebelumnya ini kan non trending. Nah ini menurut saya teman-teman ya bisanya bisa dinyatakan sebagai satu pola double top bisa. Tetapi nah ini kondisi yang mengawali sebelumnya ini kan dia sideways kayak gini. Nah, kalaupun dia turun karena dia masih sideways, kita nggak bisa memastikan turunnya akan sampai mana, sampai sini, atau mungkin sampai sini aja, atau sampai sini bahkan nanti naik lagi, ya itu bisa bisa terjadi seperti itu. Karena memang kalau kita melihat di time 1 jam, di kondisi pergerakan sebelumnya ini non trending. Nah, paling bagus memang kalau kita mau mencari pola-pola seperti double top, double bottom, ya kita harus memperhatikan juga tren yang mengawali. Ya, misalkan sebelumnya harga bergerak naik cukup jauh seperti ini, kemudian turun, nah kemudian naik lagi, tetapi kenaikannya ini mulai terbatas di swing high sebelumnya. Nah, ini merupakan awal tanda-tanda akan terbentuknya pola double top. Yang mana ketika harga turun, kemudian break dari swing low terakhirnya yang biasa disebut sebagai neckline. Nah, seperti ini. Kalau ini sampai ditembus, apalagi tembusnya itu benar close-nya tuh deket-deket area ini, nah dia akan bisa lanjut turun. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, contoh ya. Nah, jadi tanggapan saya seperti itu ya Bu Sarjo ya. Tapi pengamatannya cukup bagus ya, bisa melihat atau mengidentifikasi bahwa oh ini ada dua swing high yang letaknya ini berdekatan ya dan harga breakout dari swing low terakhirnya. Nah, cuman kalau tanggapan atau komentar saya ini, saya memperhatikan kondisi sebelumnya yang mengawali. Nah, ternyata non trending seperti ini. Nah, ini harga bisa bisa naik sewaktu-waktu.
Nah, bisa kayak gini juga. Karena memang sedang ranging, sedang sideways. Siap Buse ya, terima kasih sama-sama. Ya sering-sering berlatih, nggak apa-apa. Ya justru dengan teman-teman belajar seperti ini, belajar mengidentifikasi bahwa oh ini ada high nih yang hampir sama tingginya, harga juga sudah tembus dari swing low-nya. Bisa nggak? Nah, karena sekarang sudah ditanyakan, mendapat penjelasan ya, sekarang harapannya bisa lebih tahu lagi ya. Nanti di instrumen yang lain ya, bisa diamati kalau dalam prosesnya ya diawali dengan tren yang cukup bagus seperti ini, nah ini bisa menjadi satu double top yang cukup oke. Harga bisa turun. Seperti itu. Teman-teman yang lain ada nggak nih yang sedang pantau pair tertentu mungkin dan melihat peluang? Nah, boleh kalau mau eh, direquestkan untuk diupdate analisanya. Untuk yang nungguin gold sabar dulu ya. Nanti gold coba bareng sama King Nico. Ada peluang nggak yang bisa diambil entah itu scalping ya, scalping M5 atau scalping 15. Karena gold itu kemarin sempat ya nih. Hari Jumat tuh penutupan market tuh harganya nggak karu-karuan di sini. Nah, udah ranging di sini-sini aja dia. Pagi ini dia drop ya, tapi ini perlahan-lahan dia mulai bergerak naik. XAU dan BTC, oke. BTC ya, ini BTC lagi kenceng-kencengnya nih teman-teman. Nah ini dia dia lagi kenceng-kencengnya. Ini kalau menurut saya bukan saatnya untuk FOMO ya. Nah ini malah justru mendekati target area TP kalau sudah ada yang entry. Kalau ada teman-teman yang sudah dapat harga ya mungkin di area sini 115 atau 118 ya ini saatnya untuk take profit. Ya, kalau saatnya untuk buy menurut saya sudah ketinggalan ya. Better sabar mencari peluang lainnya nanti. Nah, kalau mau sell belum ada validasi yang cukup oke yang mendasari kita untuk PD mengambil peluang sell di BTC saat ini. Ya, untuk BTC singkat padat ya menurut saya seperti itu. Nah, mau kita pecah ke time frame berapapun juga ini kondisinya masih kuat naik seperti ini. Ini saatnya untuk TP atau untuk hold. Kalau hold sampai mana? Ya ini bisa jadikan acuan high sebelumnya, all time high sebelumnya di harga 123.200. Ini menurut saya jadi satu area yang cukup bagus ya untuk teman-teman jadikan target take profit. Kalau ada yang masih hold, kalau belum ya jangan terlalu spekulasi ya, gambling tanpa analisa yang jelas. Karena kalau mau buy sekarang, saya tanya dulu nih, SL-nya mau taruh mana? Nah, itu harus jelas juga. Jangan sampai kita buy di sini, ya targetnya di sini. Nah, SL-nya asal-asalan, cuman oh ya udah 1 banding 1 aja. Nah, seperti ini. Ini juga menurut saya kurang kurang bijak, ya. Kurang bijak juga kalau hanya seperti ini. Nah, seperti itu untuk BTC. Lanjut ke XAU ya. Oh, oil dulu, ada yang request oil. Ini tumben nih. Ada yang minta di komoditas ya, komoditas tapi komoditasnya ini oil. Oil ya, oil. Bentar, saya akan mulai dari daily dulu ya, teman-teman ya. Kalau melihat pergerakan di time frame daily ya, kemudian saya gunakan acuan dari, nah mungkin di sini ya dari minggu ketiga bulan Juni ya sampai sekarang di sini, ini pergerakannya cenderung turun. Nah dia cenderung seperti ini. Dan secara teknikal ini bisa dihubungkan. Nah kemudian swing low dan swing low-nya pun bisa dihubungkan. Nah ini.
Ya, dia membentuk suatu apa ya, suatu pola ya dengan ciri-ciri atau karakter instrumennya memang tidak serapi kayak kalau kita analisa di gold, kemudian di pair-pair major, major pair forex dan lain-lain ya. Nah, dia turun cukup signifikan, ini drastis, naik turun naik. Nah, akhirnya dia breakout dari support trend lainnya. Ini bisa bisa turun lagi nih, paling nggak ke sini. Secara teknikal seperti itu, teman-teman. Atau kita bisa gunakan juga Fibonacci. Nah, seperti ini. Bisa ke 1618 atau paling jauh bisa ke 2618. Nah, untuk oil seperti ini. Cuman memang kalau kalau berbicara instrumen satu ini, teman-teman, buat teman-teman yang suka fundamental analisis, ini juga harus selalu update ya dengan kondisi di Timur Tengah dan juga di Amerika. Kalau di Amerika, Donald Trump dia terus menggenjot produksi minyak ya, produksi crude oil ya, sehingga supply-nya ini akan bertambah. Dengan catatan demand-nya tidak bertambah, maka harganya akan turun. Nah, kemudian yang kedua harus update juga terkait kondisi di Timur Tengah, yang mana ketika perang ini nanti semakin mereda ya praktis oil pun harganya akan semakin turun karena kebutuhan untuk bahan bakar ya, bahan bakar kapal, bahan bakar pesawat dan lain sebagainya tentu juga akan semakin sedikit permintaannya. Nah ini ya untuk oil kondisinya seperti ini. Kemarin sempat meningkat ya gara-gara isu Timur Tengah ya, ada yang apa blokade Selat Hormuz lah dan lain sebagainya. Ya tapi setelah dinyatakan Iran ya, sorry, ya benar Iran ya, Iran nggak bisa ngeblok secara sepihak. Kemudian Donald Trump juga dengan Tiongkok juga apa namanya menginisiasi proses perdamaian ya atau kejahatan-kejahatan di Timur Tengah. Nah, ini oilnya langsung turun. Nah, update terkait oil seperti ini ya, semoga ini cukup membantu Bos Erni ya. Kalau memang sedang ada floating, semoga floatingnya floating profit di oil. Yang saya lihat sih ini masih ada kemungkinan dia untuk ke sini, dan kalau di sini dia masih ditembus atau dia naik untuk koreksi ya dia bisa turun sampai ke harga 56,02 dolar per barelnya. Oke, lanjut ya. Untuk gold nanti gantian aja, bisa dari Kimiko atau dari Mosade kalau menyampaikan update analisa di gold. GBP AUD ya, ini dari Busarjo lagi nih. Apakah sudah bisa dikatakan keluar dari area sideways dan masuk uptrend? Oke, kita lihat dulu. GBP AUD. Ya, pergerakannya memang cenderung membosankan ya kalau GBP AUD. Nah, dia sempat sempat keluarnya di sini sebenarnya kemarin ya. Nah, ini ketika dia momentum naiknya ini cukup kuat, nah kemudian turun. Nah, sebenarnya ini juga ada gap ya antara harga close dan harga opennya nih, ini gap. Nah, tetapi kalau saya baca dari price actionnya yang terkini ya, nah yang terkini itu berarti di sini. Ketika supportnya tertahan di sini, kemudian dia mulai naik kayak gini. Nah, dan ini pun juga berpotensi jadi satu swing low yang baru. Nah, ini memang bisa menjadi satu pertanda dia akan uptrend. Ya, saya sepakat dan thank you requestnya dari Bos Harjo sehingga bisa kita lihat ya semoga dia setelah sideways lama kayak gini, biasanya kalau dia udah sideways lama kayak gini terus kemudian keluar, ya ini naiknya akan lumayan. Biasanya seperti itu. Nah, tinggal momen ini mau kita manfaat atau enggak, atau kita mau wait and see dulu. Nah, kalau dari saya belum melihat satu apa ya, satu validasi karena jaraknya ini juga lumayan ya. Sebenarnya kalau dia naiknya nggak yang langsung kencang 1000 poin seperti ini, kita bisa ngikut teman-teman. Karena apa? Karena masih awal-awal permulaan ya. Dia naiknya masih pelan-pelan. Tapi ini
dari candle yang sudah terbentuk ini naiknya kencang, tekanannya cukup tinggi. Kalau kita main trade sekarang bisa nggak? Bisa. Cuman perhatikan ini stop lossnya. Tak Nah, sharing. gimana? Aku lagi tak sharing nambah itu. Oke, ada bos dia mau nambahin nanti ya teman-teman ya. Ya, Nah, kalau mau entry sekarang buat teman-teman yang belum ada posisi, nah ini perhatikan jarak stop lossnya. Ini di jaraknya sekitar 1190 atau 1200 poin. Ya, lumayan. Nah, sedangkan kalau dia memang kuat naik, kira-kira saya mana? Nah, ini kita bisa pakai Fibo. Nah, kita bisa mendapatkan satu level harga ya di 2,07 sekian sekian sekian. Nah, ini kalau kalau jarak SL-nya di sini, TP-nya di sini nih rasio SLTP-nya menjadi kurang bagus, teman-teman. Kalau entry-nya sekarang ya. Nah, better kalau seperti ini, saya menilai ini satu trading plan yang kurang worth it untuk diambil. Ya, sehingga saya akan skip dan wait and see dulu. Nah, kalau dari saya seperti ini, ya, monggo Bos Ade kalau mau menambahkan untuk GBP AUD, ya teman-teman kemarin kalau nggak salah sempat ada transaksi ya kayaknya, ya? ya swing. Swing trade. Nah, monggo, ini dari Bos Ade nih. Oke, teman-teman, selamat siang. Jadi saya sedikit menambahkan aja. Kebetulan karena ada yang bahas, mungkin karena ngikut trading plan sebelumnya yang memang pas ini pembahasan sama saya lihat ada peluang dan ini merupakan peluang swing trade, teman-teman. Dan ternyata kita udah hold untuk yang memang masih ikut plannya ya, kita sudah hold ini lebih dari seminggu. Ini update-nya kalau dari saya mengikuti trading plan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu melihat ya karena ngambil peluang itu karena memang dari jangka panjang melihat ini masih dalam area warna biru sideways dan harga berada di area support. Pertama karena itu. Kedua karena dari pola pergerakan harganya, struktur naik turunnya harga ini dilihat 1-2 bulan terakhir. Nah, ini tuh menandakan bisa jadi pola falling wedge. Kalau ada pola falling wedge, ada potensi kenaikan. Oleh karena itu, kemarin saya ada sharing. Nah, ini ada peluang buy yang cukup bagus. Update terakhir ketika harga di sini, ambil peluang pertama pas harga ada di sini. Sekarang statusnya, kalau masih ngikut trading plan sebelumnya ya, kita bisa lihat akhirnya breakout dari polanya, ada koreksi ke trendline-nya ya, resisten trendline become support di sini terus harga naik. Nah, sekarang kondisinya running profit. Kalau sekarang nih di H4 lebih detailnya seperti ini. Ya, sekarang kondisinya running profit. Jadi kalau tanya apakah udah keluar dari sideways-nya, yang saya lihat ini sudah mulai keluar dari sideways-nya. Sideways yang terjadi hampir selama 2 minggu. Ya, kenapa saya bilang hampir? Karena minggu kemarin, di akhir minggu kemarin, ini udah keluar dia bentuk high di sini, terus ini mulai membentuk swing high swing low yang baru. Ya, yang mana kita bisa lihat dia drop ke sini, diikuti pola double bottom, harga naik, koreksi ke sini, ini mulai naik lagi. Nah, ini bisa jadi pertanda yang bagus juga untuk kita tetap hold transaksi buy dengan potensi ini udah mulai naik ya, keluar dari ring sideways-nya breakout resisten, jadi masih bagus untuk hold transaksi buy. Nah, tadi untuk trading plan sudah dibahas juga dengan Bos Anton, cuman yang saya lihat mungkin harganya di trading view tadi beda ya Bos Anton ya. Lebih bagus harganya di HFM nih. Ya, memang biasa terjadi pergerakan harga karena LP-nya berbeda. Nah, kalau baru mau masuk sekarang ya yang bisa diperhatikan adalah trading plan-nya. Ya, benar, trading plan-nya resikonya jadi berbeda. Kalau yang swing trade ini sudah kebacanya udah running 600 poin lebih, kalau baru mau masuk sekarang ya ini bisa menjadi pertimbangan trading plan. SL-nya di sini ya. Karena kalau kita bilang peluang harian day trade dan dia masih kuat naik harusnya tidak ke support sebelumnya lagi itu kalaupun turun ya. Harusnya tidak sampai support sebelumnya.
Jadi itu bisa dijadikan acuan untuk meletakkan batasan risiko peluang buy. Dengan batasan risikonya di situ, nah kalau take profitnya kita mau buat 1:1, kira-kira ada di sini nih. Apakah bagus jadi target? Nah ini 1:1-nya masih cukup bagus untuk jadi target ya. Ya, paling dekat 1:1 atau ya bisa ke sini sekalian. Nih, ya. Ini kalau dari saya seperti ini, teman-teman. Nih, ini trading plan-nya pakai garis yang warna biru ya. Ini kalau dari saya seperti ini. SL-nya ini. Garisnya yang warna biru ya, garis-garis acuannya. Sama yang atas ini, sama. Kalau target jauhnya sama, ngikut apa swing trade-nya dia. Ya paling itu teman-teman. Jadi sedikit tambahan dari saya seperti itu. Nah, ini saya share aja ya biar jadi tambahan. Oke, nah, mungkin seperti itu. Oke, thank you. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo mungkin dari apa? King Nico, monggo dilanjut. Oke, jadi kita mulai masuk ke XAUUSD atau di gold ya. Nah, ini saya share screen dulu ke teman-teman. Untuk XAUUSD, hmm, XAUUSD ini kondisinya masih sideways. Ya, dia sempat drop. Nah, tadi pagi dia sempat drop, nah, koreksi naik. Nah, dia di sini sideways teman-teman. Cuman sideways ini ketahan di level harga ini. Sorry. Ya, ketahan di sini teman-teman. Kalau untuk peluang, untuk saat ini sih saya lihatnya masih ini ya kurang bagus kalau untuk kita ambil sell karena posisinya ini juga udah di tengah-tengah. Kita coba ukur ini jaraknya ini sekitar 200-300 poin. Ya paling enggak kita mau set SL ya kurang lebih sekitar 400 poin kalau misalkan kita entry sekarang ya. Atau untuk peluang yang lebih bagus lagi, kita sebenarnya bisa entry di agak atas ini teman-teman. Ya, kayak kita manfaatkan koreksinya ketika dia naik. Nah, di sini kita bisa ambil transaksi sell. Stop loss-nya kita taruh di atas ini. Kasih di 250 atau 300 poin. Ketika kita dapat di harga ini ya, sekitar 3379,5 ya. Nah, karena saya lihatnya di sini juga ada area support yang cukup kuat di sini. Dan level support yang cukup kuat. Kemudian di sini harga sempat ketahan juga nih. Nah, saya gambar kotak ada dua ini ya. Yang di bawah ini harga sempat ketahan di situ. Belum berhasil break teman-teman. Kalau kita mau start sekarang, ambil sell ya stop loss-nya lumayan jauh ini. Paling enggak 450 poin. Seperti itu. Kalau untuk peluang buy, saya malah belum lihat ini ada peluang buy. Memang ini harga lagi koreksi, ya pergerakannya cenderung uptrend ya. Ini bisa kita tarik trendline juga di sini. Nah, seperti ini. Ini juga cukup rapi. Ekor-ekornya kena di support trendline-nya. Nah, tapi kembali lagi di sini harga sempat tertahan, teman-teman. Bisa jadi mungkin dia ada koreksi ke sini, kemudian lanjut turun dan break support trendline-nya ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini saya masih wait and see ya, ini di time frame kecil. Coba kita ke time frame yang besar. Nah, kalau time frame besar kita mau mengukur koreksinya enak ini teman-teman. Dari daily ya saya ambil ya. Kita tarik seperti ini. Nah, target terdekat ya kalau misalkan dia masih lanjut turun bisa ke 8,2 ini. 8,2 terus
8,2 sama level 50-nya ini. Saya lihatnya seperti itu. Kalau memang harga ini masih lanjut turun ya. Ya kemarin sempat saya guys parah sih ini untuk SAUS dari Jumat kemarin ya. Kalau dari saya lihatnya seperti itu sih teman-teman. Mungkin dari bos Ade ada tambahan? Oke teman-teman, jadi yang saya tambahkan ya paling kalau ini saya ngambil peluangnya ya, SL pendek aja. Mungkin tadi udah dibahas sama King Niko juga. Mungkin boleh gantian bentar, King. Oke. Oke. Mungkin untuk peluang full margin sama King Niko nggak begitu bagus ya lihat peluangnya ya. Jadi belum belum dieksekusi ya King ya. Ya. Nah tapi kalau saya lihatnya ini ya teman-teman. Ini sebenarnya dari pola kalau kita lihat pola hanya fokus di sini aja ya. Polanya ini jadi apa namanya? Ascending triangle. Nah, jadi pola ascending triangle. Kalau mau ini teman-teman silahkan dipertimbangkan lagi resiko yang bisa terjadi, siap dengan resikonya atau enggak. Kalau mau nunggu konfirmasi itu lebih bagus. Ya, tunggu konfirmasi apa yang dimaksud ya antara dia breakout resisten masih kuat naik atau kalau yang mau saya lakukan sekarang adalah saya ambil sell ya. Saya sell duluan nih. Nah, tadi pergerakannya cukup cukup agresif, cukup aktif dia langsung ada pergerakan turun ya. Apa? Tadi masih di sini tiba-tiba langsung drop gitu. Nah, ini kalau saya ambil SL-nya menurut saya untuk day trade ini pendek jaraknya. Saya pakai di sini aja. Jadi dari resisten terakhir ini jaraknya 440-an, saya kasih toleransi 100 poin. Jadi 550. SL-nya di sini. Ya, jadi saya sell dulu SL-nya di sini. Karena kalau ini nanti misalkan naik, breakout ini jelas-jelas ada strong resisten. Ya, kalau ini breakout ya berarti potensi akan naik dulu untuk menurut saya untuk bisa jadi untuk lanjut tren atau bahkan dia hanya koreksi turun lagi. Ya, skenarionya bisa seperti itu. Tapi kalau sampai resisten ini breakout ya bisa naik cukup jauh dia. Lumayan naiknya mungkin bisa 1.000-2.000 poin saya rasa tercapai ya. Oh kalau 2.000 poin jauh ding, 1.000 ya, 1.000 poin lah, saya rasa tercapai. Ya, tapi yang kalau saya lihatnya secara menyeluruh, saya tidak hanya fokus ke ascending triangle-nya di sini. Jadi saya take a risk, saya ngambil resiko karena melihat awalnya sideways, ya kan? Nah, jadi saya lebih fokusnya itu ke time frame yang lebih besar. Selain fokus ke time frame M15 ya, time frame kecil. Nah, saya juga melihat apa yang terjadi di time frame seperti H1 ini. Nah, kalau di H1 di time frame besar nggak kelihatan ascending triangle-nya. Pergerakan detailnya naik turun kecil-kecil itu nggak kelihatan. Yang bisa dilihat adalah harga ini naik, ya harga ini naik, cenderung sideways di sini 1 minggu kemarin. Terus ini udah breakout level support dari kondisi sideways-nya mengalami penurunan. Ya, ini kan eh, ciri-ciri atau tanda-tanda dia kuat untuk turun ya, kuat untuk turun karena dia awalnya uptrend. Terus mulai banyak koreksi ini ya, koreksi turun cukup dalam, masih dalam kondisi uptrend.
Setelah itu kan kalau kita perhatikan, nah ini kan eh, kalau kita hubungkan ya, walaupun di sini menjadi false, ada false signalnya di situ, false breakout, tapi ini kan pola-polanya pola rising wedge. Ya, walaupun kurang rapi polanya nih. Dia rising wedge, dia bentuk rising wedge di sini. Ya, walaupun polanya mungkin kurang rapi karena ini ya. Karena ada false breakout, false signal di sana. Diikuti diikuti sebelum breakout dia cenderung sideways ini. Nah, dia breakout level support dari kondisi sideways-nya dan saya lihatnya sekarang ini support become resistant. Nah, oleh karena itu saya take risk untuk ngambil peluangnya. Saya melihat ada peluang harga ini masih akan lanjut turun. Begitu, teman-teman. Trading plan-nya berarti ini sebagai batasan resiko ya, resisten terdekatnya jadi SL-nya pendek aja. Nah, targetnya minimal tuh sebenarnya yang saya targetkan adalah support sebelumnya, di area support sebelumnya. Ya, atau ini bisa pakai paling dekat ya, kita pakai 1:1 aja, paling dekat. Nah, sama kita coba cari ya, next potensi penurunan berikutnya itu ada di mana. Kalau misalkan kondisi seperti ini, em, mungkin saya akan lebih fokus ngukur Fibonacci di sini, eh, mendapat potensi penurunan targetnya ke sini. Ya. Sama yang bisa saya ukur adalah Fibonacci dari sini ke sini. Ngukur pergerakan harga di time frame kecilnya, pergerakan yang lebih dekat lagi. Dia ada target ke sini sih. Ya ini bisa jadi target sih, teman. Kalau dari saya ya, dari saya akan seperti ini. Oke. Oke. Nah, saya akan seperti ini ya, TP-nya di sini. TP satunya untuk acuan kita mau antara mau take profit manual atau mau pasang SL plus mangga. Mangga. Ya, mangga atau jeruk atau wah nge-lag tempat saya. Ini tempat saya di tempat teman-teman nge-lag? Enggak. Aman. Nge-lag tempat saya teman-teman. Nge-freeze. Nge-freeze sekarang. Iya, yang nge-freeze sekarang. Oh, nge-freeze. Oh, sempat nge-freeze ya. Nih. Udah, Ya Bang. kalau dia breakout ini berarti masih potensi naik ya. Saya manfaatkan potensi koreksinya. Begitu ya, semoga bisa ngasilin cuan juga di sini. Ya, dari saya mungkin seperti itu, teman-teman. Peluangnya saya share di sini ya, mungkin yang mau lanjut sharing itu di situ, monggo. Waktu dan tempat. Oke, langsung running profit ya teman-teman ya, meskipun ya belum terlalu banyak, tapi ya semoga analisa kita sesuai, nanti bisa sampai ke TP. Oke, lanjut ke next pair ya, untuk menghemat waktu. Ada yang request di Euro NZD. H1 apakah valid double bottom, Bose? Oke, kita cek H1. Nah, ini kayaknya kalau di LP yang Saxo Bank ini sempat ada ini ya, sempat ada perbedaan harga dengan yang di HFM. Saya coba cek dulu teman-teman yang ada di HFM Euro NZD. Bentar. Euro NZD kayaknya belum ada nih. Euro NZD. Oh, sudah ada. Oke, kita langsung ke sini ya. Coba. Euro NZD H1.
Oke, kalau di sini ini menarik nih. Ini saya sepakat ya, saya sepakat. Euro Euro NZD di time frame 1 ya kita akan coba lihat pergerakannya langsung di time frame 1. Dia turun seperti ini ya, sempat ada gerakan naik kecil, nah kemudian turun, kemudian naik seperti ini, yang mana ini sebenarnya sudah melampaui dari ya ini dari swing high sebelumnya ya, ini ada swing high kecil di sini. Kemudian turun lagi ya dengan membentuk support yang tidak jauh level harganya dibandingkan dengan swing low sebelumnya. Nah, kemudian harga naik lagi. Breakout dari swing high terakhirnya. Nah, ini merupakan satu kondisi yang cukup bagus menurut saya. Ya, ini pun juga bisa ditarik jadi satu gerakan seperti ini. Nah, dia break dari swing high yang ini dan ada kemungkinan harga masih akan lanjut naik ke high yang saya tanda ini. Nah, bisa jadi ke situ. Atau kita bisa juga mengantisipasi kenaikan berikutnya dengan menggunakan Fibonacci. Nah, kita tarik dari swing high terakhirnya ke swing low terakhirnya. Nah, kita akan cari tahu sampai mana kira-kira dia naik dan kita mendapati level ini. Nah, ini jadi satu target yang cukup bagus. Kenapa? Karena perhatikan. Nah, di masa lampau sebelumnya harga pun sempat tertahan di level ini, teman-teman. Nah, ini ada satu level ya di mana harga tertahan kemudian turun. Nah, dan nanti ya kemungkinan harga bisa jadi ke sini. Nah, kalau ini masih ditembus, ya dia ada kemungkinan naik lagi. Nah, sampai ke level high sebelumnya. Nah, saya zoom out dulu coba ya. Nah, apalagi level high sebelumnya ini juga cukup menarik. Ini ya. Nah, di masa yang lampau di tanggal 18 Juli ya tahun 2024 ya ini. Sorry, 2025 ya, 2025. Ini juga sempat tertahan di sini. Nah, jadi ini merupakan resisten klasik ya, ada resisten klasik di sini. Nah, jadi harga bisa naik ke sini, kalau masih lanjut dia bisa ke sini. Nah, ini satu pengamatan yang bagus ya. Thank you nih, Bos Arjo yang sudah request. Pertanyaannya adalah, kita bisa nggak kalau entry sekarang? Kalau di H1, ya, mengandalkan pola double bottom seperti ini ya, maka acuan stop loss-nya, nah, kita menggunakan acuan menggunakan swing low terakhirnya. Nah, seperti ini. Oh, bentar, ini garisnya hilang semua. Nah, oke. Yang saya hapus cukup Fibonacci-nya aja. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman entry-nya sudah tadi, ketika harga breakout dari neckline-nya, maka secara trading plan bisa. Ya, bisa. Cuman kalau entry-nya baru sekarang, di sini, nah di harga yang sekarang ini, maka jarak menuju ke SL ya dengan trading plan yang sama, maka ini menjadi cukup jauh dan tidak worth it untuk diambil ya karena jarak ke SL-nya menjadi lebih lebih lebar, lebih jauh ketimbang potensi profit yang akan kita dapatkan. Solusinya gimana? Solusinya ya yang bisa saya tawarkan ya kita coba turun time frame ke M30, kita mencari acuan-acuan yang lebih kelihatan. Nah, contoh nih, di M30 kita bisa bisa melihat ya secara lebih detail pergerakan marketnya, swing high, swing low-nya, terbentuknya jadi lebih jelas. Nah, bentar. Ini trading plan yang awal ya. Begitu harga breakout dari neckline yang ini. Kameranya Pak masih maju. Oh iya. Ya sudah muncul. Tadi baru suaranya aja ya. Nah, ini trading plan yang sekarang sebelah kiri ini adalah trading plan yang tadi kalau teman-teman yang mengamati double bottom dan entry begitu breakout dari high sebelumnya. Nah, kalau sekarang gimana? Belum entry. Ya kalau sekarang yang saya lihat adalah ini. Nah, swing low yang terbentuk ini semakin tinggi, menandakan dia ada dalam kondisi market structure uptrend. Kalau mau entry bisa nggak bisa, ya menggunakan apa? Acuan stop loss-nya di sini. Nah ini kalau teman-teman baru mau entry sekarang bisa, ya dengan target level 1618.
ya di sini. Nah, ini secara rasio bisa lebih dari 1:1. Nah, mungkin sekitar 1 berbanding 1, berapa nih? 1,7 mungkin ya, 1,8. Nah, ini bisa seperti ini. SL-nya pendek aja. Ini kalau kita hitung jarak menuju ke SL, nah, pendek sekitar 180 poin hingga 200 poin, teman-teman. Nah, ini bisa kita kasih toleransi dikit. Nah, ini. Jadi, eh, pola dasarnya adalah kita melihat double bottom. Ya, kemudian untuk entry-nya kita turunkan ke time frame lebih kecil untuk melihat apa? Melihat ini. Acuan-acuan swing low ini. Ya, dan kita bisa bisa entry kalau teman-teman memanfaatkan entry dengan trading plan yang sebelah kanan. Jadi yang ini saya akan hapus, ini akan hapus. Zoom out. Nah, mau diambil nggak nih teman-teman? Mau diambil atau enggak? Terutama untuk yang ini ya, yang request, yang mengamati. Saya akan entry teman-teman ya, saya akan ambil peluangnya. Ini trading pendek aja. Nah, trading plan-nya seperti ini. Nah, stop loss-nya saya tempatkan di sini. 220 poin ini toleransi ini ya, sedikit di bawah swing low terakhirnya. Nah, dengan target TP di level 1618 Fibo-nya di sini. Nah, oke. Semoga trading plan-nya berhasil ya. Oh, sudah entry. Oke, mantap. Oke ya, lanjut ya teman-teman ya. Ada yang bertanya, besok CPI, Bose. Ya, kita cek dulu ya, coba ya. Kita cek dulu ke kalender ekonomi. Besok hari, biasanya Rabu, cuman kadang Selasa juga. Biasanya sih Rabu biasanya. Oh, ternyata jadwalnya Selasa ya. Yang Rabu itu yang, oh kosong, Rabunya kosong. PPI-nya hari Kamis. Besok malam, jam setengah 8 malam, ya ada live trade CPI. Eh, nanti kita akan live trade bersama-sama dengan Bos Narko juga ya. Cuman saya perlu reminder dulu ke Bos Narko supaya besok malam bisa bergabung bersama dengan kita, teman-teman. Thank you yang sudah mengingatkan ya. EU Bose, EU, Euro USD. Oke, Euro USD. Nah, ini menyambung yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman ya. Untuk dolar kan masih ada kemungkinan dia melemah. Nah, artinya untuk pair-pair mayor yang lain, seperti contoh di sini ada Euro USD, dia ada kemungkinan menguat. Nah, kalau kita melihat pergerakan terkininya hari ini, nah saya sekilas langsung melihat ini. Ya, ini nggak cukup rapi tapi, cuman ya ini bisa bisa dicoba ya, coba kita hubungkan. Nah, ini. Nah, jadi ada pembentukan pola triangle pattern ya di sini, lebih ke symmetrical triangle. Meskipun di sini sempat ada false breakout kecil, harga turun tapi dia nggak mampu menembus support trend line-nya ya. Ini dua ini referensi. Yang ketiga dia mantul, sideways kecil. Nah, sekarang menguat. Kita bisa bisa ikutan entry, teman-teman. Ya, ikutan entry untuk trading plan-nya yang saya siapkan. Melihat pun seperti ini. Oh ya, sebelum ke sini kita akan coba analisa dulu ya. Kalau memang dia kuat naik, kenaikannya ini sampai mana? Nah, ini yang akan kita cari tahu dulu. Nah, saya akan gunakan time frame H4, kemudian menggunakan Fibonacci. Nah, dengan demikian saya mengetahui ya, kalau harga ini berpeluang untuk menguat sampai ke level ini. Nah, 1,17500 kurang lebih di situ. Nah, kita sekarang akan coba buat trading plan-nya.
kalau kita buy sekarang, kemudian menggunakan acuan low yang ini, low yang sebelumnya ya, yang ini, dengan target TP di level 168 Fibonacci, maka kita mendapati rasio SL berbanding TP-nya ini 1:1,24. Ini masih cukup bagus. Ya, masih oke. Yang paling bagus memang ketika apa? Ketika breakout. Nah, ini di sini kalau tadi sempat entry-nya di sini, ya maka rasionya bisa 1:2, teman-teman. Nah, lumayan banget nih. Jadi kalau mau entry secara agresif bisa entry sekarang. Nah, buat teman-teman yang lebih suka menunggu dan sabar ya ini bisa nunggu harga koreksi. Nah, nanti entry di ini ya, di level-level dekat breakout-nya. Nah, TP-nya jauh, SL-nya di sini. Akan tetapi ya sebagai konsekuensi kalau harga ternyata kuat naik, ya maka buat yang menunggu ya, tim yang menunggu akan menjadi ketinggalan. Harga sudah naik duluan tanpa sempat koreksi. Nah, malah nggak dapat peluangnya. Jadi saya memutuskan untuk entry sekarang ya, untuk entry sekarang dengan batasan resiko di low yang ini. Ini jadi batasan resikonya. Euro USD ya, thank you nih yang sudah ikut mengamati di Euro USD. Nah, silakan teman-teman yang merasa cocok sesuai dengan analisa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kalau mau entry bisa. Nanti setelah live trade saya akan kirim atau posting gambarnya ke grup teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Jarak stop loss-nya kurang lebih 600 poin, teman-teman ya. Dengan target TP kurang lebih 800 poin. Nah, ini peluang buy di Euro USD. Oke, untuk Euro USD ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Euro USD. Kalau dari daily masih kelihatan ini ya, teman-teman ya. Trennya masih uptrend. Belum ada tanda-tanda dia akan turun cukup jauh ya. Level code-nya di sini. Ini swing low yang terakhir yang bisa kita identifikasi ya di time frame daily. Sorry, weekly. Oke ya, kalau nggak ada, maka ini menjadi satu peluang ya yang bisa kita ambil, peluang terakhir kita ambil siang hari ini. Nanti malam kita akan review lagi teman-teman, peluang-peluang yang kita ambil siang hari ini. Nah, boleh nanti malam kalau misalkan kita mau sharing-sharing juga terkait CPI ya, karena apa? Karena CPI ini adalah data yang penting yang dinantikan juga oleh The Fed dan juga seluruh para pelaku pasar ya, entah itu dari perbankan, hedge fund, dan lain sebagainya ya. Mengingat kemarin NFP datanya cukup ya bikin surprise. Nah, setelah data tenaga kerja dirilis, nah berikutnya adalah data inflasi. Karena ini adalah dua-duanya ini adalah dual mandate yang diamanatkan kepada the Fed ya untuk menjaga stabilitas harga dan juga untuk menjaga supaya tenaga kerja tetap di level yang maksimum. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu live trade siang hari ini. Terakhir dari King Nico ada ini nggak update
Oh, cukup kecil. Nggak ada. Kalau dari saya untuk update-nya sih belum ada ya teman-teman ya, karena harganya memang masih sideways dan tadi peluang yang diambil sama Bos Ade kondisinya juga masih running ya. Jadi kita tunggu aja, semoga peluang yang diambil sama Bos Ade ini bisa take profit seperti itu. Itu kalau dari saya update-nya. Oke, thank you King Niko update-nya. Berarti kita ketemu lagi nanti malam teman-teman ya. Thank you yang sudah bergabung siang hari ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa selain menemani makan siang teman-teman, juga menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua ya. Silahkan diambil yang positif dan yang baik, dan tentunya nanti menghasilkan cuan juga buat kita bersama-sama. Ya, see you tonight. Kami pamit undur diri, and stay consistent anytime, anywhere.